Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan cerdas, kelas 5 SD Torik bin Ziyad. Alhamdulillah, kita pada hari ini akan masuki pelajaran keempat. Materinya tentang puasa Ramadan. Puasa ini adalah merupakan salah satu dari rukun Islam. Jadi apabila kita meninggalkannya, maka kita termasuk pelaku dosa besar, bahkan tidak sempurna keislaman seseorang. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Hadisnya diabadikan dalam kitab Al-Wafi atau hadis Arba'in. Bertanya, "Ya Rasulullah, idza shallaitu salawatil maktubat wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah?" Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, kalau aku sholat 5 waktu saja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bener sholatku tepat waktu, nggak ditambah yang sunnah. Wasumtu ramadhana, dan aku puasa Ramadan saja, nggak puasa Senin Kemis, ayam malpit dan lain. Wa ahlaltul halala, aku mengkonsumsi makanan yang halal. Wa haramtul harama, aku jauhi segala bentuk yang diharamkan Allah. Bisa aku masuk surga ya Rasulullah?" Maka Nabi mengatakan, "Na'am, bisa masuk surga." Jadi anak-anak, puasa ini merupakan penyebab kita masuk surga. Bahkan ada satu pintu yang namanya Ar-Rayyan, khusus akan dimasuki orang-orang yang berpuasa. Puasa artinya adalah menahan. Al-imsak, menahan diri dari makan dan minum dan segala macam bentuk yang dapat membatalkan puasa. Kalian kalau mau lihat di buku, boleh buka halaman 50. Kemudian yang kedua adalah macam-macam puasa wajib. Macam-macam puasa. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa haram. Contoh puasa wajib. Puasa wajib ada beberapa. Di antaranya adalah puasa Ramadan, wajib. Yang kedua, puasa nazar. Nazar itu janji sama Allah, kalau kita mampu melakukan sesuatu, misal, "Ya Allah, kalau orang tua saya sembuh dari sakit, saya mau puasa hari Senin." Maka puasanya di hari Senin kalau ibunya sembuh ini wajib. "Ya Allah, kalau nilai anak saya nanti kelas 5, nilai saya matematikanya dapat 100, saya mau puasa hari Kamis." Maka puasanya di hari Kamis jadi wajib. Ini namanya puasa nazar. Kemudian puasa kafarat, wajib ini. Puasa kafarat itu adalah puasa bayar denda. Misalnya ada orang bersumpah, "Demi Allah saya nggak nyuri di kelas ini Pak." Padahal dia yang maling, tapi dia sebutkan nama demi Allah. Maka kemudian dia menyesal. Pingin taubat, gimana caranya? Membayar kafarat. Salah satu dari kafarat yang boleh dipilih adalah berpuasa 3 hari. Itu namanya puasa kafarat dan ini hukumnya wajib. Yang keempat adalah puasa qadha. Kita mau pulang kampung nih, naik mobil atau naik bis atau naik pesawat, kemudian kita nggak puasa, lemes nggak puasa, boleh, tapi harus diganti di hari yang lain. Itu namanya puasa qadha. Kemudian puasa sunnah banyak banget. Puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa ayam al-bid, Asyura, Arafah, dan lain sebagainya. Kemudian ada puasa yang haram, yaitu puasa di hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan 3 hari tasyrik setelah Idul Adha, 11, 12, 13. Ini kan hari yang boleh kita berkurban. Ini diharamkan puasa. Kemudian bagaimana menentukan puasa? Yang pertama, menentukan puasa dengan melihat ru'yatul hilal, melihat ada hilal, bulan sabit. Biasanya ini dilihat sehari sebelum masuk bulan Ramadan. Kalau sudah kelihatan kecil di atas 2 derajat, maka sudah boleh tuh besoknya puasa. Tapi kalau belum kelihatan, cara kedua bagaimana?
genapkan bulan sebelum Ramadan, Sya'ban 30 hari. Kalau Sya'ban sudah 30 hari berarti besok tanggal 1, karena nggak ada bulan Qamariyah itu tanggal 31. Syarat puasa, siapa aja sih yang boleh puasa? Yang pertama yang boleh puasa itu harus orang Islam. Kalau ada orang puasa selain orang Islam nggak dapat pahala. Di Bali itu ada orang puasa, orang Hindu itu puasa. Setiap hari raya Nyepi itu mereka puasa, maka nggak dapat pahala. Syaratnya Islam. Yang kedua, akal. Berakal artinya sehat walafiat, bukan orang gila. Kalau ada orang gila nggak makan dari pagi sampai malam lagi itu nggak puasa namanya. Karena syaratnya harus berakal. Yang ketiga, balik. Ini yang wajib puasa. Pak, adik saya puasa belum balik. Ya kan nggak wajib, tapi kalau dia nggak puasa nggak dosa. Tapi kalau dia puasa dapat pahala insya Allah. Tapi nggak wajib, ini syarat yang wajib puasa. Yang keempat, kuat atau mampu. Pak, kakek saya sudah balik pak, umurnya 70 tahun, tapi lemes, nggak kuat puasa. Boleh nggak puasa? Boleh. Jadi nggak wajib. Itu syarat wajib puasa. Yang kedua adalah syarat sah puasa, syarat sah orang Islam. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz ini sah dia puasa. Mumayyiz itu anak TK udah bisa mumayyiz. Anak kelas 1 SD, kelas 2 udah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Bisa membedakan yang baik, yang benar, ini bohong, ini nggak benar, ini nggak baik, itu namanya mumayyiz. Jadi kalau ada adik kalian kelas 1 TK sudah puasa setengah hari, boleh, itu latihan puasa. Sah puasanya. Kemudian syarat sah puasa suci dari haid dan nifas. Yang perempuan yang haid nggak boleh puasa. Ibu-ibu habis melahirkan nggak boleh puasa. Kemudian puasa itu dalam waktu yang diperbolehkan, artinya tidak pas hari raya Idul Fitri, Idul Adha atau hari Tasyrik. Kemudian anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk ke yang ketiga, halaman 52. Rukun puasa. Rukun puasa yang pertama niat. Niat itu cukup dalam hati. Ada yang melafazkan, jangan disalahkan. Ada misalnya di masjid-masjid ada orang nawaitu shauma ghadin. Ya, kalau dalam kitab Al-Wafi bab tentang niat dibolehkan saja tapi tidak dianjurkan. Adapun kalian bangun malam jam 2 jam waktu sahur minum air putih, makan kurma atau makan nasi, maka itu bagian dari niat puasa. Pak, saya nggak sahur, malamnya sudah tarawih, niat puasa sudah termasuk niat puasa. Nggak mesti dilafazkan, karena niat itu di hati intinya. Kemudian rukun puasa adalah menahan diri dari segala macam yang dapat membatalkan puasa, dari terbit fajar, dari azan subuh sampai tenggelam matahari. Itu rukun puasa. Kita lanjutkan ke sunnah-sunnah puasa. Sunnah puasa apa yang pertama? Menyegerakan berbuka. Maksudnya nggak mesti langsung harus makan besar, nggak. Misalnya azan Allahu Akbar, minum air. Bismillah, minum air. Sudah bahasa tenggorokan. Doa sama Allah. Atau sebelum minum doa dulu boleh. Zahabat zama' wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Berbuka dengan yang manis. Ini maksudnya bukan sirup, bukan teh manis, maksudnya dengan kurma. Sekarang banyak dipakai iklan, berbukalah dengan yang manis, teh botol, bla 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 gitu kan. Maksudnya berbuka dengan yang manis ini dengan kurma. Kalau nggak ada kurma, air putih kata Nabi. Mengakhirkan makan sahur 10 menit sebelum azan subuh makan sahur itu paling bagus. Jangan bangun jam 2 makan sahur, tidur lagi subuhnya lewat. Akhirkan sahur. Bangun jam 2 boleh tahajud dulu, baca Quran. Taraweh, melaksanakan taraweh, tadarus. 10 hari terakhir kalau bisa itikaf di masjid. Kemudian memperbanyak amal soleh, apapun amal soleh di bulan Ramadan lakukan. Lakukan, pahalanya berlipat ganda, terutama baca Quran. Baca Quran. Di dalam buku yang ditulis oleh Dr. Amir Faisal, kecil bukunya. Di situ beliau menulis kalau ada orang hatam Quran di bulan Ramadan 1 kali saja, maka pahalanya sama
pahalanya di sisi Allah itu kurang lebih 27 juta pahala. Masya Allah, banyak ini. Yang berikutnya, yang membatalkan puasa di halaman 53. Pak, apa aja sih yang batalin puasa? Kadang ada yang nanya begini, Pak, temanku nangis, puasanya batal. Mana ada nangis batalin puasa? Pak, teman berantem, puasanya batal. Nggak ada. Yang membatalkan puasa apa? Makan dan minum dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Kalian disuruh bikin teh, bikinin adik teh atau bikinin adik susu, adiknya nggak puasa, lupa kalian minum seteguk 2 teguk, nggak batal puasanya. Man akala au nasiya wa huwa shaim faqad at'amallah fi ma'ana. Siapa yang makan minum karena lupa pada saat berpuasa, maka Allah sedang kasih makan dia tuh. Jadi muntah dengan sengaja. Kalau muntah nggak sengaja nggak batal. Muntah dengan sengaja gimana? Telunjuknya dimasukin ke kerongkongannya biar muntah. Adapun kalau kalian dari sini misalnya pergi ke Kerawang lagi puasa, tiba-tiba nek muntah di jalan, masih kuat puasa, nggak usah dibatalin. Yang perempuan keluar darah haid, ibu-ibu melahirkan, batal puasanya. Ya Allah Pak, tinggal 5 menit mau azan maghrib dapat. Nggak apa-apa. Yang puasa dari pagi sampai 5 menit sebelum maghrib itu udah dihitung pahala, nggak usah disesalin. Cuman bedanya ganti nanti, dapat pahala lagi. Gila, na'udzubillah min dzalik. Lagi sehat tiba-tiba gila, batal puasa. Yang terakhir yang batalkan puasa, pindah agama, langsung puasanya batal. Kemudian anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat puasa apa? Manfaat puasa ini banyak. Ada sebuah riwayat, sumu tasihu, puasa kau akan sehat. Puasa kau akan sehat karena perut ini, lambung ini perlu istirahat. Mobil kalau tiap hari dipakai 24 jam mesinnya nggak pernah mati, jebol. Ini perut, anggota tubuh, ini perlu istirahat. Dan paling bagus mengistirahatkannya itu ketika berpuasa, maka akan sehat nantinya. Kemudian melatih kesabaran, manfaat puasa ini. Sabar ya Allah, ngelihat cendol kan siang-siang. Kadang kita ngelihat karet gelang siang-siang, ya Allah, kayak apa namanya, kayak bihun, masya Allah. Ngelihat kecoa lewat kayak kurma kan. Ngelihat kanebo deket mobil yang buat ngelap mobil itu kayak apa itu? Kayak risol misalnya. Sabar, sebentar. Orang miskin, kalau kita maghrib udah bukanya nikmat enak. Orang miskin ketemu maghrib lagi nggak buka dia, masya Allah. Kemudian kita mempunyai rasa empati, bisa merasakan, oh ternyata lapar itu nggak enak ya, oh begini rasanya lapar ya, kan begitu. Yang terakhir anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari puasa ini menjadikan kita selalu bersyukur sama Allah. Bersyukur dikasih fisik yang sehat. Maka syukur yang paling baik itu bil jawarih, dengan anggota badan kita, salah satunya dengan berpuasa. Kemudian puasa ini mendidik disiplin. Orang puasa ini paling disiplin, nggak mau dia bukanya mundur. Bahkan waktu yang paling ditunggu-tunggu adalah waktu azan maghrib. Padahal nggak ditunggu juga pasti datang. Kalau kita nunggu orang, bisa jadi datang, bisa jadi nggak datang, bisa jadi terlambat datangnya. Tapi kalau nunggu maghrib nggak pernah telat maghrib itu datang. Jadi disiplin waktu, mendidik kejujuran. Kita kalau lagi puasa, walaupun sedang sendirian di kamar atau masuk kolong, nggak berani kita minum air putih, nggak berani kita ngambil minum teh manis, lagi puasa. Kemudian yang tadi Bapak sudah sampaikan, menjaga kesehatan. Dan yang terakhir, mengajarkan sikap sosial yang tinggi kepada manusia. Puasa ini, kenapa? Karena kita bisa merasakan bagaimana orang yang nggak punya makanan, bagaimana orang miskin, maka kita akhirnya timbul rasa empati, kemudian kita jadilah ahli sedekah, kita rajin bayar zakat dan seterusnya. Nah inilah Bapak, anak-anak yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, materi
Bapak padatkan, insya Allah sangat mudah dipahami puasa ini. Apalagi kalian sambil membaca, mendengarkan ini, di dalil-dalilnya dibaca, kemudian beberapa dihafalkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kesehatan walafiat pada diri kita, keluarga kita, kaum muslimin muslimat. Virus ini segera Allah angkat dari muka bumi ini dan kita bisa belajar bertatap muka lagi, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho dengan apa-apa yang kita lakukan. Terima kasih banyak. Kita tutup membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.